Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persahabatan untuk kita semua. Tadi Datuk Jasni Matlani memulai dengan puisi Rumi, bahwa menurut Rumi saya hanya ingin dimakamkan di hati manusia. Betapa Rumi sudah wafat 800 tahun yang lalu, tapi karena ia dimakamkan di hati manusia, kita pun masih mengingat puisi-puisinya itu. Nah, saya membalas puisi kutipan dari Datu dengan kutipan penyair besar lainnya, Khalil Gibran. Gibran mengatakan, jika cinta memanggil, datanglah. Walau pedang di balik sayapnya melukai. Karena kadangkala luka itulah yang menumbuhkanmu, luka itulah tempat pencerahan datang padamu. Jadi itu sambutan balik atas kutipan dari Datuk Jasni Matlani. Mengapa itu saya pilih? Karena panggilan cinta. Saya pun merasakan itu, bahwa ini mustahil ini Datuk Jasni Matlani dan istri dan teman-teman di sini itu bekerja ekstra untuk menyemai puisi esai jika tak ada sejenis panggilan cinta. Ini bukan kerja biasa, ini kerja budaya yang pasti spiritnya ini karena life calling, sejenis panggilan cinta. Dan kita tahu ada pedang juga yang melukai di sana. Mungkin juga pastilah Datuk Jasni sebagaimana saya dihujat sana, dihujat sini. Tapi saya selalu bilang kepada teman-teman yang lain bahwa pujian dan hujatan itu sama indahnya. Karena dalam hukum-hukum sosial, ini hukum-hukum besi yang selalu terjadi, bahwa semakin tinggi sebuah pohon, suka tak suka, makin keras pula angin meniupnya itu. Jadi Datuk Jasni dan teman-teman sekalian, ketika saya masuk ke rumah ini, terasa memang aura panggilan cintanya itu. Dan saya senang sekali ini masuk ke sini, ini masuk ke rumah yang dalam sejarah puisi esai ini rumah yang historik. Rumah yang punya nilai sejarahnya. Jika saja nanti pada waktunya puisi esai itu ada museumnya, pasti di sana nanti akan ada miniatur rumah bahasa di sana. Sebagai satu penunjuk, ini contohnya sebuah rumah yang memancarkan aura panggilan cinta sehingga puisi esai bersemai di Malaysia dan internasional. Jadi kemarin itu Kak Fatin cerita, kata Kak Fatin, bunga itu hanya mungkin tumbuh di tanah yang baik. Mau saya bilang Kak Fatin itu dalam itu, meaningnya itu ya. Nah karena kita tahu puisi esai itu tumbuh di sini, tahulah kita bahwa rumah bahasa ini adalah tanah yang baik. Karena tumbuh itu ya, puisi esai di sini itu ya. Dan ini teman-teman sekarang, saya katakan di sini, saya berniat menyumbangkan untuk teman-teman di sini, di lembaga bahasa ini, dana sebesar 250 juta rupiah. Itu sama dengan nilai ringgitnya itu, mungkin 70.000 ringgit ya. Dibagi 3.000. Ya. Nanti Kak Fatih dan ngatur ya, ada sumbangan dari saya 250 juta rupiah, sekitar 75-80 ribu ringgit, tergantung kursnya. Ini jangan dilihat dari angkanya, tapi ini terlihat saja bahwa ternyata saya datang di sini sebagai seorang mistikus ini, tiba-tiba merasakan ada aura cinta yang besar sekali, dan ingin juga adalah sesuatu dari saya untuk menyumbangkan kepada Badan Bahasa
dan nanti ya terserah saja itu mau diapakan ya. Tapi saya juga mengerti pasti sebagian juga digunakan untuk menambah fasilitas karena memang perjuangan usia essay masih panjang. Insya Allah. Saya senang sekali Dato dan juga Datin ya, bahkan juga mengolah usia essay sebagai bahan untuk tesisnya dan disertasinya itu. Tentu muncul di kepala kita, mengapa kita perjuangkan usia essay ini? Apa yang kita cari? Apa ujungnya? Mengapa sumber daya begitu banyak dan begitu bersedia kita untuk melakukannya? Nah, maka kita pun merasa bahwa ada tarikan power of giving. Saya ikut mempelajari banyak sekali agama-agama, termasuk juga berbagai aliran spiritual. Itu agama-agama itu harta karun, tapi kita lihat ada satu kesamaannya. Semua mengajarkan mengenai power of giving. Berilah apa yang bisa kau beri, dan itu yang membuat Homo sapiens ini bisa bertahan. Nah, kita pun bisa memberi tidak hanya lewat dana, juga lewat doa, tapi juga lewat karya. Karena kita tahu sekarang ini saya membaca majalah itu Poetry Magazine, bisa dilihat di Google. Ini majalah puisi paling tua yang umurnya lebih dari 100 tahun. Ketika dia berusia 100 tahun, itu mungkin terjadi di tahun 2010 atau 11, saya lupa, nanti lihat datanya. Itu editornya menulis, dan dia katakan bahwa 100 tahun sudah usia majalah ini, dan kami menyaksikan perjalanan genre puisi-puisi sejak dulu terekam di sini. Namun, kata dia ya, sejak Shakespeare hampir tak ada lagi perubahan berarti di dunia puisi. Tak ada lagi inovasi di dunia puisi, dan dia sendiri sekali melihat bahwa buku-buku puisi semakin jarang dibeli. Dia sendiri sekali melihat penyair semakin terpinggirkan. Dulu itu menurut dia di era Shakespeare, di era Goethe, penyair juga seorang pemikir masyarakatnya. Penyair juga seorang guru bangsanya. Di situ tempat mereka publik bertanya pada dia. Mereka yang menguasai puisi umumnya juga menguasai filosofi kehidupan, umumnya juga menguasai sejarah, umumnya juga mengetahui mengenai bagaimana cara membangun masyarakat. Itulah Goethe di era itu, Shakespeare di era itu. Tapi makin ke sini penyair makin tersisihkan, puisi makin tersisihkan, dan ini kesimpulannya, bukan masyarakat yang meninggalkan puisi, tapi puisi yang meninggalkan masyarakat. Nah, itulah awal yang membuat saya mencetuskan puisi essay. Jadi puisi meninggalkan masyarakat karena semakin berasyik masuk dalam bahasa-bahasa yang gelap, yang sulit. Yang saya buat riset waktu itu aneka puisi-puisi di Kompas itu saya tanyakan kepada publik ya, melalui survei, karena saya kerjakan survei dan akurasinya terbukti dalam berbagai kali pilpres ya. Jadi ini terbukti juga soal sastra. Itu mayoritas nggak mengerti ini puisi ini ngomong soal apa. Itu padahal puisi-puisi pilihan dari Kompas. Karena bahasanya itu mungkin semakin matang, tapi semakin sulit dipahami oleh orang awam. Jika orang awam susah membaca puisi, bagaimana dia bisa mencintai puisi? Jadi itulah awal kita membuat satu pola baru, memberikan satu bahasa puisi yang mudah dimengerti, dan juga tambahan lagi dibanding sastra biasa, dramanya kita dapat juga dari sastra biasa, tapi di puisi essay kita mengajak orang bersaksi secara sosial. Jadi diceritakan true story, tidak perlu dia menghayal sana menghayal sini, cukup dia lihat saja apa yang sudah terjadi di sekelilingnya itu.
isu-isu yang kira-kira mengganggu hak asasi kita, yang mengganggu rasa keadilan kita, yang mengganggu kemanusiaan kita, apapun itu, dan sudah menjadi berita pula, berarti itu sudah punya nilai berita, itulah bahan terbesar untuk puisi. Jadi yang kedua itu kita ajarkan juga riset di sana, lalu dengan fiksi dia kita dramatisasi. Karena itu kita merasa oke, berarti puisi esai ini bagian dari generasi kita untuk juga membuat inovasi. Kenapa kan sekarang ini di dunia modern, di dunia bisnis itu inovasi sudah luar biasa sekali terjadi. Ada shopping online di sana yang tak pernah terjadi dalam sejarah. Pernah itu ada riset, itu Alibaba dan satu hari melalui shopping online-nya itu ketika menjadi perayaan, satu hari terjual barang sebanyak 2 triliun rupiah. Itu mengalahkan semua mall-mall yang ada di seluruh dunia yang besar sekalipun ya. Perubahan besar sekali di dunia bisnis, besar sekali di dunia teknologi, lalu perubahan apa yang ada di dunia puisi, perubahan apa yang ada di dunia sastra. Karena itulah puisi esai ini salah satu ikhtiar kita untuk juga menyumbangkan perubahan di sana. Jadi ibaratnya sekarang ini kita datang ke taman sastra, kita tidak datang dengan tangan kosong, tapi kita bawakan juga bunga dari jenis yang berbeda, bunga puisi esai, sehingga di taman sastra itu dia jauh lebih berkembang, jauh lebih bisa dinikmati oleh orang yang seleranya beragam. Banyak yang tidak suka puisi esai, nggak ada masalah juga. Tapi bagi mereka yang menyenangi untuk kisah-kisah sebenarnya, untuk diceritakan, ada isu yang menyentuh soal hak asasi di sana, dan ia ingin ada riset yang didalami, yang angkat kaki, ada itu puisi esai yang sudah kita letakkan, kita sumbangkan di taman sastra. Jadi itulah salah satu yang membuat kita merasa senang mengerjakannya, karena kita merasa kita menyumbangkan satu inovasi generasi, bahwa kita ini hidup di zaman yang paling besar. Tidak pernah ada zaman sebesar ini, lalu mengapa kita tidak menyumbangkan juga sesuatu yang baru yang datang dari zaman ini? Mengapa kita hanya mengulang-ulang saja para penyair besar yang tempo dulu yang kita hormati, guru-guru kita, tapi kita hidup di zaman yang jauh lebih besar ketimbang zaman guru-guru kita itu. Jika teman-teman dari bisnis bisa menyumbang yang baru, teman-teman dari politik menyumbang yang baru, dari media sosial menyumbang yang baru, lalu apa sumbangan dari kita itu? Nah, ini kita kerjakan sebagai ijtihad budaya. Jadi ijtihad itu dalam agama katanya kalau benar itu pahalanya 2, kalau salah pun 1 pahalanya itu. Jadi ijtihad budaya juga demikian. Kita sumbangkan itu puisi esai, kita sebarkan kan kita yang mengerti ini bagus, mendorong orang bersaksi secara sosial. Jika dia berhasil 2 pahalanya, jika dia gagal 1 pahalanya. Dapat pahala juga kita ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada Datuk Jasni Batlani, kepada Ibu Siti, Ibu Datin, ya, dan lain-lain sebagainya, Ibu Aisyah. Ibu Aisyah nggak saya duga ini bagus sekali suaranya ini ya. Rupanya sambil bersuara bagus itu goyang-goyangnya bagus pula itu. Terima kasih banyak atas bukti yang sudah terlihat 8 tahun sudah ya. Ini mustahil 8 tahun bisa seperti ini, bekerja seperti ini dengan begitu banyak tantangan, jika bukan karena panggilan cinta. Karena itulah tadi ketika Datuk mengutip puisi Rumi, saya teringat kali Gibran yang mengatakan, jika cinta datang padamu, maka hampirilah itu. Walau pedang di balik sayapnya melukai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.